Perang di Ukraina memasuki minggu ke-6 seakan tanpa kemajuan berarti bagi Rusia jika dibandingkan dengan waktu yang sama kita bandingkan dengan beberapa penyerangan di zaman modern seperti Perang Irak yang diserang Amerika dan sekutunya di tahun 2003. Juga penyerangan Jerman ke Rusia yang disebut Operation Barbarossa di tahun 1941. Perubahan pola serang Rusia ke Ukraina dari serangan kilat ala Nazi dengan blitzkriegnya diubah menjadi ala Aleppo tidak mengejutkan banyak pengamat intelijen pertahanan. Strategi bumi hangus adalah perang psikologi bagi yang lemah. Perang yang direncanakan cepat menjadi perang psikologi yang bisa panjang masanya. Kita akan bahas perbedaan perang di Ukraina ini dengan perang Irak di tahun 2003 dan Operation Barbarossa di tahun 1941. Tentunya yang kita bahas dalam 3 perang tersebut adalah taktik perangnya, bukan efek perangnya pada dunia. Namun sebelumnya, ada hal yang kita masuki terlebih dahulu, informasi yang tidak kalah penting tentang masa depan minyak bumi. Kita semua tahu bahwa dunia saat ini didominasi kebutuhan akan minyak bumi. Minyak bumi adalah sumber energi terpenting saat ini di bumi. 70% perang di dunia saat ini ada di negara penghasil minyak bumi demi negara sekutu mengendalikan produksi minyak dunia, suplai minyak, dan harga minyak dunia. Selain untuk listrik, maka minyak bumi terbanyak digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Dan mungkin sahabat akan terkejut mengetahui berapa banyak benda yang dihasilkan berdasarkan minyak bumi, atau dengan kata lain, jika minyak bumi tidak pernah ada, maka benda ini pun tidak akan ada. Jika Anda meniup permen karet, itu ada unsur minyak buminya. Begitu juga pasta gigi, minyak wangi, lipstik, deodoran, kontak lens, bahkan 3 perusahaan besar dunia, Google, Microsoft, dan Amazon mempunyai investasi yang besar di industri perminyakan ini. Jadi, bagaimana sih kok bisa benda lengket berwarna hitam ini menjadi penting ketika dunia mulai menggeser ke arah energi terbarukan yang akan menggantikan minyak bumi? Nantinya, minyak bumi akan jadi apa? Atau bagaimana masa depan minyak bumi sesungguhnya? Sejarah minyak bumi dan manusia menjadi kecanduan minyak bumi sudah terjadi jauh-jauh hari ratusan tahun bahkan ribuan tahun yang lalu. Bangsa Mesopotamia di tahun 3100 sebelum Masehi sudah menggunakan minyak bumi untuk mozaik dan permata mereka. Bangsa Babilonia di tahun 1700 sebelum Masehi menggunakan minyak untuk pelapis perahu mereka agar tidak merembes air masuk ke kapal. Bangsa Mesir di tahun 2600 sebelum Masehi menggunakan bahan dasar minyak bumi untuk membalsem mumi. Juga bangsa Yunani telah sejak tahun 2000 sebelum Masehi menggunakan sebagai lampu minyak. Untuk dunia perminyakan modern, pastinya kita berterima kasih pada seorang inventor ahli kimia, James Young, yang berkebangsaan Skotlandia di pertengahan abad ke-19. Dialah bapak petrochemical industry, di mana dia memisahkan minyak yang encer sebagai minyak lampu dan minyak yang pekat jadi pelumas mesin-mesin industri. 3 tahun kemudian, dia bermitra dengan Edward William Binney, seorang geologis, untuk menciptakan perusahaan penyulingan minyak pertama di dunia. Kemudian, perusahaan sejenis bermunculan di dunia, yang terbanyak adalah di Amerika. Di Amerika di pertengahan abad 19 ada 2 peristiwa besar, gold rush ke arah barat Amerika dan black gold, minyak bumi di seluruh Amerika. Sehingga di penghujung abad 19 Amerika adalah negara terbesar di dunia penghasil minyak bumi dan turunannya. Lalu memasuki abad ke-20, kebutuhan minyak meningkat sangat tajam, terutama bidang transportasi dengan pertumbuhan industri mobil, motor, kapal terbang, dan kapal laut. Kemudian perubahan dunia terjadi ketika di tahun 1908 perusahaan Inggris menemukan cadangan minyak di wilayah Persia, di wilayah Iran sekarang. Inilah penemuan pertama oleh pihak barat yang besarnya cadangan minyak di wilayah Asia Barat itu merubah sejarah Asia Barat dan Timur Tengah selamanya. Sejak saat itu, penemuan-penemuan di Asia Barat berlanjut. Irak di tahun 1927, Bahrain di tahun 1932, Qatar di tahun 1935, Saudi Arabia dan Kuwait di tahun 1938, di UAE atau United Arab Emirates di tahun 1958. Semuanya adalah yang berinvestasi, yang mengeksplor, dan yang memiliki hasilnya adalah perusahaan barat, Amerika dan sekutunya. Untuk menjaga harga stabil dan membuat jumlah produksi berlaku adil, negara-negara Timur Tengah itu berinisiatif membuat organisasi, yaitu OPEC, Organization of Petroleum Exporting Country, atau organisasi negara-negara pengekspor minyak. Diciptakan dalam konferensi di Baghdad di tahun 1960. Negara pendirinya adalah Iran, Kuwait, Irak, Saudi Arabia, dan Venezuela.
Kemudian banyak negara bergabung. Qatar di tahun 61, Indonesia di tahun 62, Libya di tahun 62 juga, UAE juga di tahun 1967, Nigeria di tahun 71, dan Ekuador di tahun 1973, kemudian Gabon di 1975. Mereka, OPEC tersebut, mengendalikan 80% cadangan minyak dunia dan memproduksi 44% minyak dunia. Kekuatan OPEC dan dominasi OPEC sangat kuat sekali waktu itu. Apa buktinya? Ketika perang Arab Israel di tahun 1973, OPEC mengembargo, melakukan sanksi ekonomi kepada Amerika dan sekutunya karena mendukung Israel. Harga minyak dari $3 per barel dibuat naik 400%, jadi $12 per barelnya. Peristiwa embargo ini dikenal dengan istilah The First Oil Shock. Kapan oil shock kedua? Yaitu di tahun 2020 kemarin. Ketika selama setahun shutdown karena pandemi virus Wuhan, di mana kebutuhan minyak bumi turun hingga 50%, juga perang harga Saudi-Rusia yang mana Saudi menurunkan harga minyak agar perusahaan Rusia bangkrut. Harga minyak bumi di bulan Januari 2020 adalah $67 per barel. Di bulan Maret 2020, harga minyak bumi ke $18 per barel. Dan di suatu titik di bulan April, harga pernah mencapai minus $38 per barel. Minus alias yang beli minyak dibayar, bukan bayar atau beli, tetapi dibayar. Sekarang di tahun 2022, kebutuhan minyak bumi 92,8 juta barel per harinya. Di antaranya Indonesia membutuhkan 1,5 juta barel per hari. Tiongkok membutuhkan 19 juta barel per hari. Di dunia ini ada 4,8 miliar mobil di jalanan. Dan ada banyak hal selain fuel bahan bakar kendaraan dihasilkan oleh minyak bumi yang belum bisa digantikan oleh energi terbarukan seperti tempat tidur, kamera, karpet, komputer, bola golf, botol, pestisida, pipa, gorden, ban, X-ray, dan banyak lagi. Sebuah fakta, mobil listrik akan merubah dunia transportasi, namun tidak akan merubah kebutuhan akan minyak bumi. Jadi, ketika dua negara berperang, Ukraina dan Rusia yang merupakan penghasil 15% minyak dunia, kira-kira apa yang terjadi ke depan terhadap masa depan minyak bumi di Indonesia? Juga terhadap harga barang-barang di Indonesia. Kemana kira-kira pikiran pejabat yang berkuasa saat ini? Sudah siapkah?